Chapter 70. Istirahat 2. Larut malam. Yoyonha sedang duduk di depan komputernya, benar-benar fokus menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah mengorganisir masalah program pengalaman persekutuan sejak awal hari itu, dan dia juga harus mengunggah sebuah pos pekerjaan di Valet Banquet. Sekarang, dia sedang mengerjakan sesuatu yang sudah dia persiapkan sejak lama. Information Guild, Falling Blossom, sekarang mempekerjakan. Gilda Informasi Baru, Falling Blossom, sedang mencari agen elit. Pendirian Guild Informasi. Tentu saja, Essence of the Stride memiliki tim informasinya sendiri, tetapi itu tidak cukup. Yoyonha menginginkan bayangan independen yang hanya berurusan dengan informasi. Karena itu, dia bekerja untuk mendirikan Guild Informasi selama setahun terakhir, dan sekarang dia mencapai titik di mana dia hanya perlu menemukan anggota. Petik 2. Daripada menunggu gelandangan malas itu, aku akan memeriksanya sendiri. Yo Jin-hyuk tiba-tiba muncul di benaknya, dan Yoyonha menggeram. Meong. Pada saat itu, jam tangan pintar Yoyonha mengeong, nada dering yang telah ia tentukan secara pribadi. Pengirimnya adalah Chae Nayun. Yoyonha segera memeriksa isinya. Hei, apakah kamu melihat rekaman dari pertarungan kita dengan Golem Kapur? Seperti yang diharapkan dari Chae Nayun, dia menanyakan sesuatu yang tampaknya sepenuhnya acak. Ya, mengapa? Ketika Yoyonha mengirim balasannya, dia langsung dibombardir dengan pesan. Yah, kamu lihat. Bagaimana saya mengatakan ini? Hari ini. Yoyonha menghela nafas. Dia punya ide tentang apa yang ingin dikatakan Chae Nayun. Apakah kamu berbicara tentang Kim Ha-jin yang menyelamatkanmu? Itu direkam dengan indah. Anda praktis berada di pelukannya. Apa? Kenapa kamu melihat itu? Karena aku harus menulis laporan. Saat ini, drone dikerahkan lebih cepat daripada Heroes. Ketika sebuah laporan masuk, drone akan dikirim dari hangar drone terdekat untuk memverifikasi laporan. Pahlawan hanya bisa dipindahkan sesudahnya. Dengan demikian, adegan Kim Ha-jin menggunakan kekuatan sihirnya untuk menarik Chae Nayun ke pelukannya direkam dalam definisi tinggi. Ark, jangan Anda berani menyebarkannya. Aku tidak akan, hehe. Begitu, apakah kamu menyukainya? Seolah-olah. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke seminar hari Selasa depan dengan Kim Suho. Apa kamu mau ikut juga? Chae Nayun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Yoyonha balas singkat. Tidak. Shin Jong-hak juga datang. Baik, aku akan pergi. Pada saat itu, auman singa terdengar dari jam tangannya. Kali ini, itu adalah panggilan telepon. Peneleponnya adalah Taman Sangho. Yoyonha mengangkat telepon tanpa berpikir. Ya, Park Sangho Hironim. Yonha-si. Park Sangho berbicara dengan tergesa-gesa. Saat dia mendengarkan penjelasannya, wajah Yoyonha berkerut. Sepertinya Jin-ah mengirim pesan sendiri pada Ha-jin-si. Jin-ah mengatakan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi Ha-jin-si mengatakan dia berhenti dari program pengalaman persekutuan karena hal itu. Apa? Oke, saya menutup telepon untuk saat ini. Petik 2. Yoyonha menggigit bibirnya. Dia marah. Wanita sialan itu akhirnya pasti sudah gila. Kita harus berbicara dengannya dengan manis agar dia bergabung dengan kita, tetapi ini yang dia lakukan. Petik 1. Yoyonha merasa marah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Yi Jin-ah akan selalu mengkritiknya untuk setiap hal kecil, tetapi Yoyonha bertahan karena Yi Jin-ah adalah orang yang kompeten. Mengetahui bahwa Yi Jin-ah akhirnya akan berada di bawah kepemimpinannya, Yoyonha tidak bertindak bermusuhan dengan sengaja. Tetapi apa yang dia lakukan hari ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Aku tidak mau menggunakan ini. Yoyonha menghela nafas panjang. Dia perlu mempersiapkan hatinya untuk memaksimalkan efektivitas metode ini. Memikirkan hal itu saja membuat wajahnya memerah, tetapi sekaranglah saatnya untuk mengenakan kulit yang tebal. Setelah mengambil 3 napas lagi, Yoyonha menelepon. Penerima mengambil hampir seketika. Yoyonha memutar lidahnya sebanyak yang dia bisa. Petik 2. Ayah gelombang kamu masih belum tidur gelombang. Pagi berikutnya, kantor wakil pemimpin Essence of the Stride. Yi Jin-ah berdiri dengan punggung lurus di depan wakil pemimpin, Jung Chul-so. Terlihat bersalah dan kesal, dia memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. Yah, tidak, Anda tahu, wakil pemimpin Nim, saya mengirim pesan kepadanya setelah dia pergi, tapi... Jadi benar bahwa kamu mengirim pesan kepadanya secara pribadi. Bagaimana Anda mendapatkan nomornya? Petik 2. Yah, aku punya teman yang bekerja di Cube sebagai wakil instruktur. Wakil ketua menghela nafas. Berantakan sekali. Tidak, wakil pemimpin, aku bersumpah aku tidak bermaksud mengancamnya dengan cara apapun. Yi Jin-ah hampir meledak karena frustrasi. Aku tidak menjelaskan secara detail, jadi aku mengerti bagaimana dia bisa salah paham, tapi... Ha-jin Kadet Nim. Ini Yi Jin-ah, Anda melihat saya di siang hari. Bisakah kita bicara? Benar, besok kamu datang ke guild. Mari kita bicara. Memikirkan kembali pesannya, Yi Jin-ah benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya kadet itu salah mengerti niatnya.
Lalu mengapa kamu mencoba untuk berbicara dengannya secara pribadi? Yi Jin bergumam dengan ragu. Petik 2. Itu untuk berbicara tentang beasiswa. Diam itu. Pemimpin guild akan mengadakan pertemuan pribadi denganmu. Petik 2. Pada saat itu, ekspresi Yi Jin rusak. Pertemuan pribadi dengan pemimpin guild. Orang luar dapat berpikir bahwa itu adalah hukuman yang lebih baik daripada diturunkan pangkatnya atau mendapatkan gaji yang dikurangi. Meskipun itu bahkan tidak mendekati hukuman serius, di Essence of the Stride, tidak ada hukuman non-serius lainnya yang lebih menakutkan daripada pertemuan pribadi dengan pemimpin guild. Yi Jin menelan ludah. Luangkan aku sekali ini saja. Aku suka, tapi aku tidak punya pilihan. Ini perintah dari ketua guild. Petik 2. Tidak, tolong. Yi Jin benar-benar putus asa. Dia baru berusia 25, dan hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah bertemu dengan pemimpin guild, yang konon berumur 1 tahun 5 tahun. Sudah diputuskan, kembali. Namun, wakil pemimpinnya tegas. Pada akhirnya, Yi Jin melakukan usaha terakhirnya. Tetapi ayolah, anak itu benar-benar tidak memenuhi standar guild kami. Dia peringkat 934 demi Tuhan. Bahkan jika dia peringkat 1 dalam teori, dia tidak akan berada di sini tanpa hubungannya dengan Yoyonha, dan seorang kadet belaka tidak boleh diizinkan untuk mengganggu administrasi guild. Petik 2. Di permukaan, semua yang dia katakan benar. Sebenarnya, bahkan wakil pemimpin memiliki keraguan yang sama tentang bagaimana seorang kadet peringkat 934 dipilih untuk program pengalaman guild. Petik 2. Namun, keraguan seperti itu tersapu bersih oleh apa yang Yo Jin Wong katakan kemarin. Dia berbicara. Tyrant Gunung. Anda pernah mendengar nama itu, bukan? Petik 2. Tentu saja, apakah aku terlihat seperti pemula? Maka kamu harus tahu bahwa titik vital Mountain Tyrant ada di database guild kita. Iya, meskipun kamu tidak akan memberitahuku bahkan jika aku bertanya. Data monster tingkat tinggi seperti Mountain Tyrant adalah informasi rahasia. Bahkan dalam Essence of the Stride, tidak ada lebih dari 10 orang yang memiliki akses ke data ini. Lebih jauh lagi, mereka yang tahu mulutnya ditutup dengan kontrak sihir. Kemari. Wakil pemimpin memberi isyarat dengan tangannya. Yi Jin berjalan mendekatinya dengan kaku. Wakil pemimpin itu kemudian berbisik ke telinganya. Segera, Yi Jin tercengang. Benarkah itu? Ya, Kim Ha-jin adalah orang yang memberikan informasi itu. Petik 2. Bagaimana? Ini bukan pertama kalinya kami melihat bola aneh di antara para kadet Cube. Saya yakin dia menganalisisnya sendiri. Ini tidak seperti tidak ada video perburuan Mountain Tyrant. Dan bukankah Anda mengatakannya sendiri? Bahwa dia peringkat 1 dalam teori. Petik 2. Yi Jin menutup mulutnya. Memikirkannya sekarang, tidak mungkin bagi seseorang yang luar biasa dalam pemecahan masalah untuk menganalisis beberapa poin vital monster. Dengar, ini sebabnya aku selalu memberitahumu untuk tidak menghakimi orang berdasarkan jabatan mereka. Peringkat tidak dapat sepenuhnya merangkum kemampuan taruna. Petik 2. Petik 2. Tapi musim perekrutan terakhir, Anda mengatakan kepada kami untuk menolak siapapun di bawah peringkat 100. Yi Jin cemberut, tidak berani menyuarakan pikirannya. Jadi terima saja hukumanmu. Pertemuan pribadi dengan pemimpin guild bukanlah benar-benar sebuah pertemuan, tetapi merupakan pelatihan neraka selama seminggu. Karena, pertemuan ini dilakukan dengan alasan pelatihan, tidak ada masalah dengan hukum, dan karena siapapun akan senang untuk berlatih di bawah seorang ahli seperti Yo Jin Wong, Anda juga tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Jika Yi Jin bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan ini, dia tidak akan menentangnya. Namun, karena perbedaan keterampilan itu terlalu besar, dia hanya akan bertindak sebagai karung pasir selama seminggu. Petik 2. Omong kosong apa? Tidak ada. Saya akan segera pergi. Petik 2. Yi Jin membungkuk dan berbalik. Aku akan berharap untuk melihat kamu baru dalam seminggu. Petik 2. Aku hanya melakukan ini karena aku peduli padamu. Anda mungkin takut sekarang, tetapi itu lebih baik daripada membuatnya tetap di catatan Anda. Petik 2. Wakil pemimpin kemudian menegurnya. Juga, jangan pernah berpikir untuk menghubunginya lagi. Aku tidak akan. Baik, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya. Ketika Yi Jin meraih gagang pintu, wakil ketua mengobrol untuk terakhir kalinya. Sebelum kamu pergi ke pelatihan, pastikan kamu meminta maaf padanya. Anda memperoleh 89 SP. Bonus keberuntungan berlaku. Anda mendapatkan 12 SP tambahan. Apa sekarang? Ketika saya melihat layar laptop saya dengan gugup, sebuah peringatan tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya senang mendapatkan lebih banyak SP. Namun, saya tidak punya waktu untuk merayakannya. Aku menghela nafas panjang dan kembali fokus. Saat ini, saya berencana menggunakan sekitar 1500 SP untuk membuat hadiah baru. Itu bukan hadiah yang berkaitan dengan kemampuan fisik atau kekuatan sihir. Saya menyadari dari pertarungan saya dengan golem batu kapur bahwa tidak peduli berapa banyak usaha yang saya lakukan, statistik fisik saya hanya akan tertinggal seiring berjalannya waktu.
Jadi daripada berinvestasi dalam tubuh saya akan berinvestasi dalam peralatan. Berikut ini adalah hadiah yang saya tulis. Sama dengan. Sistem konsolidasi acak. Peringkat rendah, atribut roh. Mencari. Asteris memindai peralatan yang ditunjuk. Konsolidasi acak. Asteris mengkonsolidasikan konsep peralatan yang dipindai sebesar 1-100%. Konsolidasi berlangsung selama 24 jam, setelah itu persentase konsolidasi akan diacak lagi. Pertumbuhan. Asteris Anda dapat menggunakan SP untuk memperkuat GIF, Random Consolidation System. Sama dengan. Sistem konsolidasi acak. Itu adalah hadiah yang sepenuhnya memanfaatkan stat keberuntunganku yang luar biasa. Konsep peralatan persis seperti itu. Misalnya, mengkonsolidasikan konsep senjata akan memperkuat akurasinya, mundur, RPM, daya tembak, dan stabilitas, menggabungkan kendaraan akan memperkuat kekokohan, kecepatan, tingkat konsumsi bahan bakar, kemampuan manuvernya, antara lain. Karena persentase peningkatan benar-benar acak, mungkin sepertinya itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, tetapi kebetulan bahwa stat keberuntunganku melebihi ambang batas manusia. Mengingat itu, hadiah ini sangat efisien. Ayo pergi. Saya lebih gugup daripada ketika saya mengkonsolidasikan peralatan saya dalam permainan. Semoga Lady Luck menyinari aku. Keran. Saya menekan, save. Sebuah pesan muncul di layar laptop. Anda tidak memiliki cukup SP. Hadiah akan dimodifikasi sesuai. Keberuntungan yang luar biasa berlaku. Sebagian dari hadiah telah dipulihkan. Sama dengan. Sistem konsolidasi acak. Peringkat terendah, atribut spirit. Mencari. Asteris memindai hingga 5 peralatan yang ditunjuk sekaligus. Konsolidasi acak. Asteris mengkonsolidasikan konsep dari peralatan yang dipindai sebesar 1-44%. Konsolidasi berlangsung selama 24 jam, setelah itu persentase konsolidasi akan diacak lagi. Asteris pemindaian pada peralatan dapat dibatalkan, setelah itu akan kembali normal dalam 1 jam. Pertumbuhan. Asteris Anda dapat menggunakan SP untuk memperkuat GIF, Random Consolidation System. Sama dengan. Saya tidak terlalu senang dengan itu, tetapi mengingat ini adalah apa yang saya dapatkan setelah keberuntungan saya melestarikan beberapa efek asli, itu hanya berarti apa yang saya miliki pertama kali terlalu kuat bukan kepalang. Saya harus puas dengan apa yang saya dapatkan. Petik 2. Saya memeriksa pesan yang saya dapatkan di jam tangan pintar saya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah alasan saya memeras otak saya mencoba untuk datang dengan hadiah. Klub bepergian Jumat depan. Tujuan, Inggris. Itu adalah pengumuman dari klub keliling. Acara cerita utama berikutnya ada di sini. Saya mengambil pedang ajaib yang saya simpan di laci saya. Pengadilan Kerajaan Inggris. Rahel menikmati istirahatnya di kamarnya. Bebas dari belajar, pelatihan, dan potensi bahaya, dia menghabiskan sepanjang hari tidur di tempat tidurnya. Gelombang. Sinar matahari pagi terasa menyenangkan setelah 14 jam tidur. Setiap hari tampak semakin cerah setelah mengalami sebagian dari masa depannya pada hari itu. Tok-tok. Seseorang mengetuk pintunya. Silahkan masuk. Orang tua yang berjalan adalah Henry, kepala pelayan pengadilan kerajaan Inggris, Henry. Rambutnya sekarang sudah memutih, dan Rahel lebih nyaman di sekitarnya daripada ayahnya sendiri. Bagaimana waktumu di Kyup? Itu baik-baik saja. Rahel menjawab sambil tersenyum. Namun, Henry tahu berbagai ketakutan yang tertekan di hatinya. Kamu tidak perlu khawatir mulai sekarang. Kami membuat perjanjian dengan Kyup. Kami akan mengirimkan agen yang dapat dipercaya ke Kyup. Petik 2. Rahel lega mendengar berita itu. Dengan senyum lembut, Rahel memuji kepala pelayan. Juga, tentang taruna yang menyelamatkan putri. Dia mengemukakan sesuatu yang dia tanyakan, permintaan yang dia buat sendiri begitu ujian akhir berakhir. Telinga Rahel berdiri. Pengadilan kerajaan akan menghubunginya. Baik. Rahel mengangguk puas. Tentu saja, pengadilan kerajaan Inggris tidak bernilai jauh dibandingkan dengan Korea. Namun, Royal Court Inggris adalah tempat yang kompetitif untuk masuk dengan caranya sendiri, dan juga memiliki pahlawan yang cukup menonjol. Meskipun itu bukan pilihan yang sangat menarik untuk 100 kadet teratas, Kim Ha-jin tidak berada di 100 teratas. Dia saat ini peringkatnya sangat rendah, berada di peringkat 934. Namun, kekuatannya yang sebenarnya tidak ada di level 934. Rahel masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi hari itu. Satu peluru telah menerbangkan seorang pembunuh yang kesulitan dia hadapi. Tetapi untuk beberapa alasan, Kim Ha-jin menyembunyikan kekuatan sejatinya. Rahel senang dengan itu karena itu berarti tidak akan ada guild yang mendekatinya. Bahkan jika ada, itu akan ilegal. Namun, karena pengadilan kerajaan Inggris memiliki hak istimewa khusus yang memungkinkan mereka merekrut taruna sebelum lulus, mereka dapat mengajukan penawaran rekrutmen kepada taruna tanpa melanggar hukum. Terima kasih, Henry C. Tidak masalah. Aku akan meninggalkanmu untuk istirahat kalau begitu. Petik 2. Kepala pelayan pergi.
Kamar Rahel besar dan sunyi. Tidak banyak hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Ada Wells Corgis di taman, tetapi mereka sepertinya membencinya. Karena itu, Rahel kembali berguling-guling di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba, dia menggosok perutnya. Perutnya rata dengan perut yang kekar, tidak cukup besar untuk menopang kehidupan. Tapi suatu hari, senyum pemalu mekar di wajahnya.